Selamat siang Ibu Rahma, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah kabar saya hari ini dalam keadaan baik, Ibu. Ya, terima kasih Ibu Rahma. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Ya Ibu, ini saya terkait ya pembelajaran saya di kelas. Jadi sekarang saya sudah memasuki pada materi yang bersinggungan dengan materi sastra, yaitu tentang puisi. Nah, materi puisi ini kan materi sastra ya. Sastra dibanding dengan bahasa, anak-anak mengetahui kata-kata sastra itu jauh lebih awam dibanding yang berkaitan dengan bahasa gitu. Nah, terkait materi yang sastra ini, saya materi yang ada ini kan tagihannya gitu ya Bu, itu tentang anak-anak itu bagaimana tujuan yang mereka capai ini, capaian pembelajaran itu sendiri, mereka mampu menganalisis unsur-unsur puisi gitu loh. Berarti tujuannya sampai mampu menganalisis unsur puisi. Bagaimana mereka bisa menganalisis unsur puisi, sementara saya selalu menemukan permasalahan anak itu saja tidak bisa mengklasifikasikan unsur-unsur puisi, fungsinya, dan bagaimana mereka mengaplikasikannya ke ini, ke puisi. Jadi ada puisi, terus kemudian anak-anak itu kan harus mampu mengklasifikasikan mana sih yang menjadi lambang, simbol, diksi. Mereka saja belum memahami unsur-unsur puisi ini. Jadi saya merasa, bagaimana pembelajaran yang mudah, asik, menyenangkan, tapi esensial dari materi itu tidak hilang gitu. Tetap mereka dapatkan seperti itu. Baik, Ibu Rahma, kalau boleh saya tahu, saya boleh lihat modul yang Ibu Rahma sudah susun. Ini yang terkait tentang puisi analisis unsur puisi. Oh iya, dari mulai cover ya Bu Rahma, ada sudah lengkap ya Bu Rahma. Dari depan sini. Ya. Oke, saya cek Bu, boleh. Baik Ibu, saya ingin tanya nih ke Ibu, sebetulnya apa yang ingin Ibu kembangkan dari modul yang sudah Ibu buat ini? Kebetulan saya tuh ingin mengembangkannya lebih kepada modelnya dulu, Bu. Model dari pembelajaran, karena gini, bukan berarti kalau cakupan kita dalam teknologi itu tidak penting. Menurut saya tetap penting karena kita bisa mengaplikasikan, tapi model pembelajaran itu menurut saya sangat berpengaruh besar nih dalam pembelajaran puisi ini, karena anak-anak itu harus diberikan yang namanya taktik atau strategi yang pas nih. Jadi saya harus gunakan model apa gitu untuk pembelajaran dengan kasus seperti ini, dengan permasalahan seperti ini gitu. Setelah saya tadi identifikasi tentang anak ini unsur puisi, mereka ini belum bisa, sekalipun mereka bisa menyebutkan pengertian, saya yakin mereka mampu. Tapi nanti begitu saya berikan satu puisi, coba bisa nggak kamu bedakan yang mana kiasan termasuk konotatif, mana yang kategorinya lambang atau simbol. Padahal lambang atau simbol juga punya makna, kiasan atau konotatif juga punya makna. Nah, bingung lah tuh anak-anak. Itu yang selalu saya menjadi kelemahan dalam proses pembelajaran saya. Berarti ada identifikasi masalah di sini, anak-anak belum paham dengan unsur tadi. Iya, sekalipun sudah mereka mengetahui dari lama, dari kelas 10 sebenarnya sudah mulai mempelajari itu gitu. Ini kelas 11 ya Bu Rahma? Iya, hari ini kelas 11. Baik Bu Rahma, rencana aksi Bu Rahma sendiri seperti apa? Dengan model pembelajaran saya lihat di sini ada PBL ya? Iya, saya mau mengatasi masalah itu kan ya. Jadi kita memberikan satu studi kasus masalah, lalu anak memecahkan permasalahan itu dari berdasarkan pengalaman mereka gitu kan, apa yang mereka dapat gitu kan. Kemudian mereka analisis bersama, terus mereka temukan permasalahannya, terus mereka jawab gitu. Saya pengen itu rencana aksi saya gitu, sampai mereka bisa ini ya Bu, bisa nanti membagikan hasil analisis mereka ke teman-teman yang lainnya, mempresentasikan ke depan, terus kemudian sampai saya juga bisa memberikan masukan, anak-anak lain juga bisa memberi masukan. Nah, dari situ saya bisa temukan nih yang mana lagi yang masih sering salah, kalau bisa sudah minim kesalahan, seperti itu Bu. Betul Bu Rahma, saya sepakat sekali dengan Bu Rahma ya. Rencana Bu Rahma ini sebetulnya sudah tersusun dengan rapi, sudah terlihat ada di modul ya, dilihat dari sintaknya juga sudah berurutan dengan baik. Tinggal nanti mungkin di saat observasi saya di kelas, saya akan melihat tanggung jawab Ibu Rahma dengan rencana aksi yang tadi. Apakah sudah berjalan dengan tepat atau belum? Mungkin saya akan memberikan masukan. Di sini ada satu pendidikan sosial emosional. Jadi di samping Bu Rahma memberikan materi tentang unsur puisi, tapi kita juga harus mengenalkan juga
mengenai sosial emosional anak-anak. Ketika dilihat anak-anak sudah tidak mampu mengerjakan, akan lebih baik mengadakan mindfulness namanya, berhenti sejenak, kemudian tarik nafas seperti itu, agar biasanya kalau sudah seperti itu anak-anak bisa muncul lagi inspirasi yang lain seperti itu, Bu Rahma. Oke, baik. Kalau misalnya terkait apa namanya, gini ya Bu, kan anak-anak itu ibarat gelas kosong ya Bu. Jadi menurut saya dia harus penuh dulu Bu. Gimana dia bisa memecahkan mana sih masalah kalau pengalaman dia belum penuh gitu terhadap pengalaman belajar yang dia dapat. Kalau misalnya saya memasukkan nih di awal, jadi saya mengadakan namanya asesmen kayak pretest, di akhir saya post test lagi, saya gunakan dengan media saja gitu ya, biar lebih memudahkan mereka, karena seperti Ibu ketahui sendiri di sekolah kita ini anak-anak itu sangat akrab dengan gawai, jadi kita memanfaatkan penggunaan gawai dan media gawai itu dengan baik untuk mengerjakan itu. Jadi saya tidak lagi menggunakan kertas, saya mau langsung gitu kan dengan aplikasi gawai mereka, saya mau menggunakan media khusus untuk ngetes pretest dan post test mereka. Itu gimana Bu? Berarti nanti di sini Bu Rahma tinggal memasukkan media pembelajaran menggunakan gawai dan aplikasinya apa tinggal dituliskan. Di sini sudah ada gawai, namun belum ada toolsnya ya. Tools yang Ibu Rahma yang akan Bu Rahma pakai itu apa di kelas seperti itu ya Bu. Yang lainnya sudah bagus, sudah tertata, sudah rapi. Mungkin nanti kita bisa ketemu di kelas dalam pembelajaran kelas 11 ya Bu Rahma. Ya, kelas 11 ya. Ya, terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu Rahma, gimana perasaannya setelah bercerita hari ini? Akhirnya saya mendapatkan inspirasi baru lagi, temuan gitu. Setiap saya belajar dari orang lain, saya menemukan hal baru, saya pengen mengaplikasikan itu gitu. Jadikan inspirasi itu saya kembangkan lagi gitu kan. Memang dengan pertemuan ini memang kita selalu perlu Bu, karena kalau kita tidak bertemu dengan orang lain gitu, kita nggak akan bisa bertukar pikiran, bertukar sharing pengalaman, ilmu, dan bagaimana saya sebagai seorang guru bertumbuh dan berkembang. Kalau saya aja guru tuh hanya sampai sini belajarnya, dengan kita bicara seperti ini saya kan terus belajar, akhirnya saya bisa mengaplikasikan itu ke dalam kelas. Jadi saya sangat senang sekali, karena memang ini yang dibutuhkan sebagai seorang guru untuk terus bertumbuh dan berkembang dengan hal-hal sesederhana ini tapi bermakna. Jadi saya sangat terbantu sekali. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Rahma, sukses ya Bu Rahma, sampai ketemu di kelas ya. Baik anak-anak, sudah semua melakukan pretest? Baik, terima kasih. Bagaimana tadi kalian melaksanakan pretestnya? Bisa? Nah, ada beberapa hal nih yang mau Ibu tanyakan dulu terkait biografi. Tapi kita berbang lagi ya, mengingat lagi ingatan kalian. Nah, tadi ada yang disebut nih sama teman kamu, sama Mariam ya. Ini siapa? Soeharto. Oh, ini kenal nggak? Anak Kudus. Siapa dia penjara anak Kudus? Ada Lia ya. Berarti kalian mengenal ya tokoh anak Kudus ya? Salah satu tokoh apa nih tokoh anak Kudus? Tokoh apa, perempuan, pahlawan perempuan ya? Terkenalnya apa sih? Ada ingat nggak roh anak Kudus terkenalnya apa? Pendiri surat kabar perempuan pertama di Indonesia. Bagaimana Nabila mungkin diterangkan ke teman-teman kalau roh anak Kudus tentang apa? Seorang tokoh pahlawan apa? Dia menjadi pendiri surat kabar perempuan pertama yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih buat Nabila, buat Adil. Tadi kita sudah menjawab, kasih tepuk tangan dong buat teman-teman. Yang ini familiar wajahnya, kenal? Ini adalah M. Husni Tamrin, ya, Muhammad Husni Tamrin ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, yang ini kenal nggak? Siapa? Siapa yang
mengikuti jejak mereka? Ya. Berarti kalian insya Allah akan jadi calon penerus generasi bangsa yang suksesnya seperti mereka atau bahkan bisa melebihi. Amin. Dari masing-masing pahlawan ini kan yang tadi kita sebutkan seperti Insinyur Soekarno, seperti Rohana Kudus, ya Rohana Kudus, kemudian M.Husni Tamrin, terus Bapak Ki Hajar Dewantara, almarhum Insinyur B.J. Habibie, terus kemudian Bapak Nadiem Makarim. Mereka itu untuk menjadi sukses, ada nggak kiat-kiat dalam hidup mereka yang dijalankan menurut kalian? Pasti ada. Apa sih yang biasanya dilakukan orang-orang ini nih, pahlawan-pahlawan ini yang mereka lakukan keseharian mereka itu menurut kalian? Seperti Bapak Insinyur B.J. Habibie, dia terkenal dengan kegiatannya suka apa sih? Belajar. Dia suka belajar dan suka dia suka membaca. Berarti kalau ingin menjadi seorang seperti insinyur, berarti kan harus dari sekarang mulai rajin. Sudah mulai membaca hari ini? Sudah mulai berliterasi? Dan kita lihat juga ya, seperti Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan. Beliau itu sangat bersumbangsi besar dalam dunia pendidikan yang akhirnya kalian sekarang bisa duduk dan mengenyam pendidikan itu hingga hari ini dan bermanfaat buat kalian, itu tentunya atas jasa mereka. Nah, sebelum kita masuk nih ke materi biografi, Bu Rahma mau tanya dulu nih, siapa, ini tunjuk tangan ya, siapa yang bisa, dan kan kita tadi sudah membicarakan tentang tokoh pahlawan nih nasional. Yang kita ceritakan tadi tentang apanya saja dari pahlawan itu? Kelebihannya, terus apalagi yang diceritakan? Kisah hidupnya, pencapaiannya, betul ya? Tadi kan kita sudah tadi membicarakan tentang kisah hidup. Kisah hidup siapa? Kisah hidup para pahlawan ini. Nah, sekarang pertanyaan ibu nih, pertanyaan Bu Rahma ya. Biografi itu sendiri berarti apa sih? Yuk, siapa yang mau menjawab? Apa sih sebetulnya biografi itu sendiri? Ya, ada yang ya, silahkan Libelsa mau menjawab. Apa yang menurut Libelsa biografi? Menurut saya biografi itu kisah seseorang berdasarkan pengalaman hidupnya yang ditulis oleh Oke, berarti di biografi itu kalau menurut Libelsa ada kata kunci. Jadi kata kunci yang pertama tentang apa? Kisah hidup. Kisah hidup seseorang. Jadi ada seseorang yang diceritakan. Terus kemudian pengalaman, berarti kalau biografi itu kalau berdasarkan pengalaman, menurut kalian dia berdasarkan opini atau fakta? Kalau berdasarkan fakta berarti berdasarkan kenyataan. Terus yang terakhir, yang menulis adalah orang lain. Selain biografi, kita juga mengenal dengan yang namanya autobiografi. Kalau biografi ditulis oleh orang lain, kisah hidupnya, perjalanan hidupnya, adakah yang bisa menjelaskan ke ibu kalau autobiografi sendiri itu apa sih? Autobiografi? Ya, silakan mau coba lagi Adel. Kalau autobiografi gimana Adel? autobiografi itu hidup yang ditulis sendiri. Jadi kalau biografi menurut Adel kan tadi dijelaskan sama Libelsa, yang menulis orang lain. Berarti kalau autobiografi ditulis oleh diri sendiri. Sudah paham ya berarti kalian tentang biografi? Nanti kita masuk ya ke inti materinya. Kita cirikan lagi apa sih sebenarnya biografi itu. Pertanyaan selanjutnya, ada yang pernah melihat bentuk biografi tidak? Untuk biografi bentuknya aja. Ini bentuk fisik biografi loh, ini namanya buku biografi. Ada yang sudah pernah melihat? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Bentuknya seperti apa sih? Buku ya, seperti buku cerita tidak? Ada gambarnya tidak? Ada ya. Nah, bicara biografi, ternyata biografi itu termasuk dalam teks rekon. Nah, kalau yang ini tahu nggak tentang teks rekon? Nah, biografi itu termasuk dalam teks rekon karena artinya rekon itu sendiri adalah cerita. Nah, biografi tadi seperti yang dijelaskan oleh Libelsa dan Adel, kisah, berarti kan kisah hidup, cerita. Kita fokus ya membicarakan biografi dari kisah, dari cerita. Nah, dari kisah dan cerita itu
nanti kita cari informasi apa saja yang kita dapatkan dari tokoh itu. Kalau kita dapat informasi dia di mana mungkin lahirnya, dari keluarga seperti apa, terus apa aja sih keteladanan yang bisa kita tiru sifatnya, terus terakhir keistimewaannya, sampai nanti kita bisa menceritakan kembali biografi yang sudah kita baca atau sudah kita dengar ya, sesuai dengan urutan dari struktur biografi. Baik, kita langsung masuk ya anak-anak ke dalam materinya. Nah, ini yang tadi kita bicarakan, biografi ya. Biografi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, biografia ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi berarti riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biografi ini termasuk dalam cerita ulang. Nah, cerita ulang di sini adalah teks record. Jadi dia berdasarkan record itu kan, kalau kita mendengar ya kata rekonstruksi. Apa tuh arti rekonstruksi? Reka adegan ulang ya. Kita ceritakan lagi kan, kita adegan lagi, makanya biografi termasuk dalam cerita ulang dan dikategorikan sebagai teks narasi karena dia menceritakan. Hanya kalau biografi ini ceritanya bentuknya berdasarkan dari fakta ya, bertujuan untuk mengisahkan peristiwa yang nyata. Baik, sampai sini dulu. Mengenai biografi ada yang mau tanya nggak? Mengenai biografi ada yang mau tanya sampai sini? Tidak. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini tadi yang sempat Ibu mendengar Maryam menjelaskan tentang perjalanan hidup, kisah hidup gitu kan. Nah, ini hal-hal yang biasanya terdapat pada biografi kalau kita menceritakan biografi tokoh. Misal pertama, kita harus mengetahui namanya. Kadang kan di dalam biografi ada nama panjangnya, ada nama panggilannya, atau mungkin kalau sekarang ada nama panggung ya, disebutnya apa gitu kan. Kemudian riwayat pendidikannya sampai dengan riwayat pekerjaannya. Terus hubungan tokoh dengan keluarga, teman atau kerabat dekat. Jadi hubungan kekeluargaan, teman, itu kerabat dekat. Terus, nah ini setiap manusia itu pasti memiliki apa nih? Kalau mengenal ya di dunia ini tuh biasanya ada prinsip-prinsip hidup yang kita pegang. Contoh, kamu punya prinsip kalau maghrib sudah harus sampai di rumah. Nah, itu prinsip hidup, gak bisa begitu ada sesuatu prinsipnya langsung berubah. Tidak, itu pegangan, itu namanya prinsip. Kemudian ada cita-cita dan perjuangan, terus hasil perjuangan yang telah dan belum dicapai sampai karya atau prestasinya. Nah, ini dia ciri-ciri dari biografi itu sendiri. Sebenarnya ciri-ciri biografi itu ada beberapa, namun Ibu sudah merangkumnya menjadi bagian dari inti dan ciri-ciri biografi. Yang pertama, biografi itu berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup si tokoh. Jadi tentang hidup tokoh terus faktanya. Kemudian disajikan dalam bentuk cerita atau narasi, tapi tetap harus dari fakta ya. Misal kamu memang keturunan keluarga Manado dan Palembang. Nah, jangan kamu tulis kamu keturunan Jawa, ya. Terus kemudian menceritakan peristiwa-peristiwa penting. Nah, yang diceritakan peristiwa penting. Jangan mungkin kalau kamu menganggap hewan peliharaan kamu, kucing kamu tuh penting dalam hidup kamu gitu ya. Misal kamu belajar bersama kucing, kamu belajar berbagi karena kamu punya kucing, jadi kamu suka berbagi sama orang. Terus kemudian karena kamu anak tunggal, jadi kamu kalau di kamar atau bermain sama kucing, misalnya begitu kan. Tapi satu ketika kamu sedih banget ketika kucing kamu mati. Nah ya, sebenarnya kalau bagi orang kucing itu tidak hanya sebagai hewan peliharaan aja, bukan bagian yang penting, biasanya biasa aja. Tapi kalau buat hidup seseorang memang kucing itu penting, nanti boleh kamu masukkan dalam cerita biografi karena kucingnya berkesan buat kamu. Atau misal waktu kecil kamu pernah kecelakaan dan ternyata kamu sampai koma kecelakaannya, itu boleh termasuk peristiwa penting sampai akhirnya kamu tersadar dari
tidak? Pernah tidak? Pernah. Menurut kalian peristiwa penting itu kebanyakan yang sedih atau yang bahagia? Kalau yang penting itu kebanyakan yang sedih, berarti bahagianya sedikit ya. Berarti habis belajar biografi bahagianya harus banyak ya. Peristiwa sedih itu seperti apa? Contohnya, peristiwa penting yang pernah kalian alami. Seperti apa contohnya? Kalau dalam pendidikan deh, dalam pelajaran atau misalnya belajar peristiwa penting menurut kamu yang menjadikan apa? Kalau menurut Nola Valika, saya gagal mendapatkan nilai yang bagus. Yang lain, misalnya, apakah kalian menjadikan SMA Negeri 2 Tambun Selatan sebagai tujuan untuk kalian ke sekolah? Atau punya mimpi sekolah lain? Yang akhirnya mungkin kalian gagal? Itu juga bisa termasuk bagian dari peristiwa penting. Ada lagi nggak? Kalau yang bahagia bagaimana peristiwa pentingnya? Kalau menurut Firnas mendapatkan nilai bagus, apalagi hal bahagia dalam hidup kalian? Misalnya contohnya, apa kalau menurut Cahya? Mengikuti lomba apa waktu itu Cahya? MHQ. Oh, Cahya pernah lomba MHQ kemudian menang. Nah, itu menurut Cahya bagian penting dalam hidupnya, dan itu hal unik ya, hal unik yang kemudian menjadi berkesan dalam hidup kamu. Jadi nanti dalam biografi ada dalam diri kamu yang bisa kamu petik keteladanan dalam diri kamu, atau misalnya dalam tokoh-tokoh pahlawan yang kamu dengar, atau ada dan keistimewaan ya, keistimewaan. Baik. Sampai sini ada yang mau bertanya tidak? Nah, ada yang mengenal ini? Ini apa? Jenis biografi. Jenis biografi. Yuk, jenis biografi ini sebenarnya dikelompokkan ya, tapi ini penulisan langsung semuanya. Tadi kalian sudah tahu bedanya autobiografi dengan biografi. Kalau biografi perjalanan hidup berarti memang tentang kisah hidupnya aja ya. Kemudian memfokuskan kepada seluruh cakupan kehidupannya. Kalau karir, khusus kepada karir. Politik, dia membicarakan politik. Intelektual biasanya ilmu pengetahuan, fokus pada ilmu pengetahuan. Kalau jurnalistik yang berhubungan dengan dunia pemberitaan, ya, informasi. Kalau buku sendiri dan buku subsidi gini, kalau orang menulis biografi kan kalau memang dia mampu dia cetak sendiri. Tapi kalau misalnya pembiayaannya mahal atau mungkin kurang laku, dia kolaborasi atau minta orang lain buat subsidi, itu namanya buku subsidi. Paham? Ya, anak-anak sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak terkait ibu ini mau nanya tentang biografi, ciri-cirinya atau perbedaannya atau jenis-jenisnya, silakan. Saya mau bertanya. Ya, silakan Bapak Lita. Oke, baik, terima kasih Novalita. Kalau kita bicara intelektual itu yang berhubungan dengan kecerdasan. Nah, kecerdasan ini diambil dari ilmu pengetahuan. Jadi intelektual itu lebih fokus membicarakan tentang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu nggak harus sains. Segala sesuatu yang dikatakan sebagai ilmu pengetahuan itu masuk kepada biografi intelektual, karena membicarakan tentang suatu yang dijadikan dasar pengetahuan. Ya, kalau misalnya kita bicara tentang sastra dan memang sastra itu adalah sebagai ilmu, terus di dalamnya kita juga bisa membedah sebuah karya, itu kita bisa ceritakan dalam biografi intelektual. Misalnya kita membedah dari sebuah buku sastra, penulisnya siapa, nah kita ceritakan biografi sastra itu bisa jadi biografi intelektual. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Baik, sekarang sebelum Ibu melanjutkan, Ibu mau tanya lagi nih. Siapa yang sudah pernah membaca mengenai struktur biografi? Ayo, yang pernah membaca struktur biografi, sebutkan aja dulu struktur biografi. Siapa yang mau menjawab tentang struktur biografi? Mariam? Ya, baik. Mariam mau menjelaskan mengenai struktur biografi. Mariam, apa aja struktur biografi menurut Mariam? Ada orientasi,
kejadian penting sama reorientasi. Yang mau terima kasih Maria. Jawabannya ya betul. Ada berapa? Ya. Apa saja? Orientasi, Kejadian penting. Orientasi. Kemudian tiga hal itu, ibu mau tanya nih, ada yang mau menjelaskan nggak orientasi apa? Kejadian atau peristiwa pentingnya apa? Dan orientasi apa? Ayo satu aja deh, satu orang satu boleh. Kali bahasa lagi. Ya silakan Ibu Elsa. Awal kan yang Iya baru awal. tentang pengenalan tokoh, contohnya pada gimana, ada nama dan sebagainya. Jadi menceritakan tentang Latar belakang latar belakang dari si tokoh. Nah latar belakang itu tadi menurut Ibu Elsa apa aja? tempat tanggal Tempat tanggal lahir. sama usia kejadian. Oh dia latar belakang keluarganya. Kemudian membicarakan apa lagi? Masa kecilnya? Ya, udah masa kecilnya. Terima kasih untuk Ibu Elsa jawabannya. Selain Ibu Elsa, ada lagi yang mau menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa penting. Maksudnya apa? Atau Bu Rahma mencoba ini deh, membuka wawasan kalian. Menurut kalian, keteladanan dan keistimewaan ada di bagian mana? Biasa ditemukan di mana? Keteladanan seorang tokoh atau keistimewaan seorang tokoh itu biasanya ditemukan di struktur bagian mana? Nah, di bagian kedua, di bagian kejadian atau peristiwa penting. Di kejadian atau peristiwa penting itu ada di bagian kedua, ada keteladanan dan keistimewaan. Kalau keteladanan itu apa? Perilaku baik. Oke, sikap terpuji, perilaku baik. Kalau keistimewaan, kelebihan baik. Kalau keistimewaan adalah kelebihan dari kelebihan tokoh. Terima kasih. Ini rata-rata kalian sudah memahami ya semua mengenai keteladanan dan keistimewaan. Terakhir tadi sebetulnya apa? Nah, yang menjelaskan reorientasi. Reorientasi yang menjelaskan. Ya, Nabila silakan reorientasi. Reorientasi itu berisi tentang pandangan seorang penulis terhadap tokohnya. Biasanya kalau di teks biografi itu kalau misalnya nggak ada itu nggak apa-apa. Oh baik. Kalau misalnya reorientasi itu berarti sifatnya opsional. Opsional itu artinya boleh ada atau boleh tidak ada. Berarti kita bisa menyimpulkan ya dari isi biografi itu melalui bagian reorientasi. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Hani. Gimana kemarin kabarnya pas observasi? Alhamdulillah semuanya dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang memang ingin dicapai. Terus kondisi kelas juga kondusif, peserta didik mengikuti arahan dengan baik, terus menyelesaikan apa yang menjadi tugas mereka, aktif di dalam kelas. Kemudian juga mereka dapat merespon saya selaku guru yang pada saat posisi mengajar dengan baik, terus berkolaborasi dalam diskusi kelompok dengan baik, memecahkan masalah dengan baik. Terus mereka juga kritis gitu, dan mereka juga menemukan ada kekeliruan, terus kemudian saya meluruskan konsep. Jadi banyak hal dalam proses pembelajaran itu yang akhirnya apa yang disusun sesuai dengan modul, kemudian tujuan pembelajarannya itu alhamdulillah sampai di akhir pembelajaran semuanya tercapai. Tapi sebelumnya mohon maaf ini Bu Hani, saya karena lagi batuk-batuk. Iya. Jadi kalau ngomong Nggak apa-apa. Nanti kita ini dirapikan ya. Ya Bu Rahma, kan waktu itu kita sebelumnya ada yang disebut dengan praobservasi. Ada rencana aksi yang Bu Rahma paparkan ya. Bu Rahma akan ini gitu. Sudah Bu Rahma jabarkan, dan barusan saya mendengar langsung kalau rencana aksi Bu Rahma berjalan lancar semua. Kalau boleh tahu ada kendala nggak dari rencana aksi yang Ibu jalankan kemarin?
kendala yang kelihatannya cukup berarti sampai membuat proses pembelajaran itu misalnya ada yang terlewat atau proses pembelajaran itu tidak sesuai yang saya harapkan gitu ya, atau tidak sampai kepada peserta didik itu sepertinya tidak ada ya. Kebetulan ini sebenarnya di luar ekspektasi saya, jadi saya memang betul-betul saat mengajarkan materi ini juga anaknya baru gitu. Kemudian saya mencoba memantik anak bukan dengan pertanyaan pemantik saja, tapi dengan gambar-gambar visual. Kemudian saya juga berusaha untuk mengambil dari pengalaman mereka belajar sebelumnya di masa lalu. Ternyata mereka itu lebih banyak tahu gitu. Hanya mungkin yang menjadi kendala saya adalah ini sebenarnya bukan kendala ya. Hampir saya menemukan sampai proses 8 tahun saya menjadi seorang guru, kendala peserta didik itu satu, bagaimana memunculkan keberanian mereka untuk mengemukakan pendapat mereka di depan umum, di depan teman-teman yang saya mengetahui nih Bu apa yang menjadi pertanyaan Ibu, saya mengetahui nih Bu tentang ini, saya mau menjawab. Itu mereka diem dulu Bu, lihat-lihatan sana kemari dan itu mengumpulkan memang, keberanian dan ya. itu memang tugas saya sebagai seorang pendidik untuk memfasilitasi mereka bahwa mari kita ayo menjawab gitu. Jawaban betul ataupun salah nanti dua-duanya akan mendapatkan tanggapan gitu, dan sekalipun jawaban itu salah, itu kita adalah proses dari belajar gitu. Karena saya selalu diajarkan dari dulu seseorang itu belajar karena tadinya tidak tahu, makanya karena belajar itu jadi harus tahu, dia tahu nggak sih sebenarnya yang selama ini saya ketahui itu benar nggak sih Bu, selama ini yang saya pelajarin itu benar nggak. Makanya itu perlu konfirmasi. Nah konfirmasi itu perlu untuk saya tahu dari mereka menjawab itu, dan itu selalu menjadi hal lihat-lihatan gitu, lihat-lihatan. Tapi ketika menjawab ya betul gitu. Kalaupun ada kekeliruan, hanya kekeliruan yang mungkin informasinya belum lengkap. Apalagi kan ini biografi ya. Mengetahui tentang tokoh pahlawan nasional. Mereka hanya mengetahui yang esensial, yang penting gitu kan. Yang lengkapnya belum, secara garis besar infografiknya belum. Nah itu mereka takutnya kurang lengkap Bu, takut salah. Selalu peserta didik itu takut salah. Saya bilang semua manusia itu belajar dari kesalahan, dan proses pembelajaran di kelas ini ya kamu belajar salah untuk mengetahui kebenarannya. Seperti itu aja sih kendala yang sampai di sesi terakhir pun ketika mau presentasi pun mereka lihat-lihatan nih, nanti takut ditanggapin temennya kenapa jawabannya itu, kenapa keliru. Tapi ternyata ketika ada yang maju terus ada yang menanggapi, ada perbedaan persepsi ya, persepsi konsep gitu, tapi teman yang lain tadinya tidak ada yang mau Bu Hani, tidak ada yang mau, padahal saya sudah mengetahui nih ini ada miskonsepsi nih di sini, ada miskonsepsi satu bagian. Tapi waktu saya tanya pada proses pelajaran mereka tahu nih Bu, tapi begitu presentasi ada satu miskonsepsi, dan saya melihat ekspresi kelompok yang lain tuh tahu kalau itu miskonsepsi kelompok ini. Tapi balik lagi, terus diem lagi lihat-lihatan, terus kemudian saya sampaikan akhirnya dengan satu kata kunci, ini sama ini bedanya apa. Terus anak-anak jawab ini Bu, misalnya Ibu berikan satu contoh, ini sama ini kira-kira jawabannya mengarah ke mana. Nah ini, baik kita kembali ke jawaban kelompoknya ini. Menurut kamu jawaban yang tadi kamu pilih itu sesuai nggak dengan konsep jawaban yang dipaparkan kelompok ini? Tidak. Nah berarti jawaban kelompokmu apa? Baru berani tunjuk tangan. Jadi anak itu harus kita pantik ya, harus kita pancing dulu untuk saya mau bukan pendapat nih, tapi takut salah. Nah itu kita kayak gini loh Bu, mereka itu kalau melihat semua pintu tertutup nggak mau, takut, kayak curiga apa ya di dalamnya. Tapi kalau sedikit-sedikit kita mungkin buka hordennya biar bisa lihat kondisi dalam itu, walaupun kita nggak buka pintunya, nah mereka baru masuk. Itu sih yang kemarin saya rasakan, itu aja, selebihnya tidak ada. Benar-benar sebuah pembelajaran yang kondusif karena mereka fokus gitu, fokus dengan pembelajaran gitu. Luar biasa Bu Rahma. Berarti kan di sini posisi Bu Rahma sebagai fasilitator pembelajaran itu sudah dijalankan sebagaimana amanat pengajar Dewantara. Kalau kita tuh di kelas itu bukan menjadi bos gitu ya, tapi betul, sebagai fasilitator, mengarahkan, memantik. Tadi Bu Rahma memberikan analogi seperti pintu yang tertutup, kemudian dibuka sedikit-sedikit hordengnya sehingga mereka tuh lebih berani untuk mengutarakan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Kebanyakan siswa itu memang takut, khawatir disalahkan, diketawain. Tapi mungkin Bu Rahma di sini sudah memposisikan diri bagaimana caranya siswa tetap aktif dan rasa takutnya itu dihilangkan sedikit-sedikit, kemudian mereka lebih percaya diri. Ini masuk ke dalam pembelajaran sosial emosional di dalam grup penggerak, betul ya Bu Rahma. Kita kemarin ingin mempertebal itu agar mereka lebih sadar bagaimana proses pembelajaran itu
bukan hal yang menegangkan lagi Betul. gitu ya, tapi yang menarik gitu. Kalau boleh saya tanya nih ke Bu Rahma, dari 1 sampai 10 kegiatan observasi kemarin itu berapa Bu Rahma yang Bu Rahma jalankan? Kalau memberikan penilaian saya suruh Gak saya apa-apa diminta menilai diri sendiri. Betul. Saya sebenarnya lebih senang dinilai orang ya, Nggak supaya apa-apa, melihat nggak kekurangan apa-apa. saya gitu-gitu. Saya tidak bisa memberikan nilai terlalu sempurna ya, karena memang saya selalu meyakini manusia itu pasti sesempurna apapun ada kekurangannya. Mungkin saya hanya bisa memberi sampai di angka 9. Masya Allah, luar biasa. Berarti sukses banget ya, alhamdulillah. Saya juga melihat proses kemarin saat observasi itu luar biasa. Anak-anak aktif, Bu Rahma juga melakukan pemantik-pemantik yang luar biasa sehingga anak-anak bisa kolaborasi dengan teman-temannya tanpa rasa canggung. Karena kadang siswa itu kalau ada guru canggung gitu untuk proses kerja kelompok seperti kemarin atau diskusi kelompok seperti kemarin. Menjawab pertanyaan juga Betul, ya, menjawab mereka. pertanyaan. Mungkin kita memang sebagai guru dulu saya selalu diingatkan penghargaan itu penting sekali, apresiasi itu penting. Memang kunci keberhasilan pembelajaran itu kadang saya tidak selalu mengatakan bahwa pokoknya ikutin jawaban ibu, ini ibu yang benar, ini seperti ini, tidak. Tapi bagaimana apapun yang mereka utarakan saya apresiasi dulu. Karena mengungkapkan apa yang sesuai dalam isi hati mereka itu butuh keberanian di depan umum. Dia takut dipermalukan, saya mungkin takut diketawakan temannya mungkin. Nah, makanya apapun jawaban mereka kita apresiasi, dan ternyata apresiasi kita, penghargaan kita itu dikenang, Bu, karena nanti pembelajaran selanjutnya dia akan mengingat pembelajaran sebelumnya. Dulu waktu saya salah, ibu ini merespon saya seperti ini. Waktu saya benar, nah itu dia akan ulangin. Dan itu saya rasakan selama 8 tahun. Anak-anak itu berani itu karena orang lain menghargai apa yang mereka lakukan di dalam kelas. Itu yang saya rasakan gitu. Perasaan Bu Rahma sendiri bagaimana saat ada di kelas tersebut? Senang gue memang gini, Wani, ketika seorang guru itu merencanakan pembelajaran dengan baik, kemudian dia mengeksekusinya di dalam kelas sesuai dengan memang yang dia sudah pelajari. Sebenarnya saya tidak mengatakan bahwa guru itu sudah pasti cerdas, sudah pasti pintar, tidak. Guru itu semalam lebih pintar daripada peserta didikan, karena kita lebih dulu belajar dulu lebih dulu. Dan ketika kita melakukan itu di dalam kelas, saya harus membawa diri saya pada posisi yang saya senang bertemu dengan anak-anak, saya senang membangun interaksi dengan mereka, saya ingin membagi ilmu saya kepada mereka, ingin membagi pengalaman saya, ingin mengajak mereka ikut terlibat dalam pembelajaran ini. Jadi apa yang ada di dalam hati saya gitu, dalam hati saya untuk saya, ibu senang bertemu dengan kalian, ibu senang memberikan materi ini untuk kedepannya untuk kalian. Nah, itu ternyata membawa energi positif untuk mereka. Betul. Jadi apa ekspresi saya di dalam hati yang muncul di kelas, ekspresi wajah saya di kelas, itu ternyata mata mereka itu berbinar-binar gitu. Karena pernah posisi saya masuk kelas, kondisi saya itu sakit, kondisi saya penat gitu. Pertanyaan pertama anak-anak itu pasti bertanya, ibu lagi sakit ya Bu? Ibu kenapa diem aja? Jadi ternyata mereka itu sangat melihat seseorang di depan. Makanya kemarin perasaannya senang, karena memang saya sedang happy gitu masuk kelas dan anak ini. Jadi mereka yang duduk yang senang, yang tertawa, yang itu ganti-gantian Bu. Jadi pertama malu, besok malu, terus berapa menit kemudian ganti-gantian menjawab. Yang ini mau jawab, ini jadi gitu. Jadi ternyata saya itu berpengaruh besar ya untuk mereka. Energi saya itu sampai ke mereka. Jadi kalau sayanya penat, sayanya pusing, sayanya sedih, itu juga sampai loh ternyata sama mereka. Itu mungkin kuasa Allah ya. Guru dan murid itu punya ikatan batin dalam sebuah kelas gitu. Dan itu memang tidak bisa di setting, tidak bisa di dikarang, tidak bisa di kita rencanakan harus seperti ini. Tidak, itu mengalir. Itu makanya kenapa secanggih apapun teknologi ternyata tidak bisa menggantikan posisi guru, karena teknologi tidak punya hati tapi guru punya hati. Itu yang saya rasain. Biasa sekali Bu Rahma. Sepertinya observasi kita ini sukses ya. Saya lihat seperti itu. Alhamdulillah pembelajaran juga sudah maksimal di kelas. Dan mungkin kedepannya yang saya harapkan selesai observasi ini semua guru menjalankan apa yang seperti Bu Rahma jalankan. Seperti tadi, dimana menjadi guru yang dirindukan oleh siswa di kelas itu menjadi yang sangat menyenangkan proses pembelajarannya, karena masih ada beberapa proses pembelajaran yang mungkin anak tidak mengharapkan kedatangan guru. Nah itu ya, jadi mudah-mudahan
positive vibes kita ini nular juga ke guru-guru yang lain gitu ya. Nanti kita mungkin akan ada aksi nyata di ruang guru, ada pengimbasan juga bagaimana proses pembelajaran yang menyenangkan. Kebetulan Bu Rahma juga kemarin baru selesai PPG, jadi masih semangat luar biasa ilmunya ya, ditambah lagi ilmu-ilmu kompetensi Bu Rahma yang lain yang luar biasa. Jadi ketika penerapan itu di kelas ini sudah sangat ajak banget gitu. Terima kasih banyak kerjasamanya. Sama-sama, Semoga Bu Hani. Ibu terus istiqomah mengajar seperti itu di kelas ya Bu ya. Semoga. Sesuai Amin. perkembangan zaman. Ya, mengikuti Iya, arus anak-anak. betul. Terima kasih ya Bu Rahma atas Mohon maaf ya Ibu kesempatannya. kalau saya mungkin banyak salah kata atau ada yang kurang berkenan. Iya Bu Rahma, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita terus bisa kembangkan hari ini besok lebih baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.